Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam buat penonton, pemahaman, dan analisis teks akademi. Nah, kelompok kami beranggotakan yaitu saya sendiri, Fatal Mahdi, ada Arif, Mardika, dan Rima. Nah, pada video kali ini kami akan menyajikan yaitu pengertian struktur, ciri-ciri, dan jenis-jenis dari teks akademik. Nah, pengertian teks akademik sendiri akan dibahas oleh saya. So, apa sih teks akademik? Nah, teks akademik itu atau sering juga disebut teks ilmiah ada tulisan yang diperoleh dari pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu. Disusun menurut metode tertentu dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, selain itu, dalam kegiatan akademis, teks akademik dapat berupa tulisan ilmiah, jurnal, makalah, tesis, dan disertasi yang ditujukan untuk menyampaikan informasi atau pengetahuan yang bersifat ilmiah, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, apa sih perbedaannya dengan teks non-akademik? Nah, secara struktur dan kepadatan informasi, teks akademik itu lebih secara kalimat, langsung ke intinya aja, dan sederhana. Yang kedua, padat leksikal. Apa sih padat leksikal? Nah, padat leksikal itu didominasi oleh kata isi, yaitu benda, kerja, dan sifat. Nah, secara informasi dia itu padat, jadi meminimalkan kata penghubung yang tidak perlu. Namun, perbedaan dengan non-akademik, secara struktur, teks non-akademik itu rumit dan kalimatnya sering berbelit-belit, padat struktural, terlalu banyak kata penghubung konjungsi, dan secara informasi yang disajikan itu renggang, banyak basa-basi kalimat. Secara objektivitas dan tata bahasa, teks akademik memiliki nominalisasi, yaitu mengubah proses menjadi kata benda, misalkan meneliti jadi penelitian. Yang kedua ada bentuk pasif. Di teks akademik, bentuk pasif yaitu berupa menekankan pada objek peristiwa, bukan pelaku. Yang ketiga ada gramatika formal, taat aturan baku dan tidak ada kalimat menggantung. Nah, di sini terdapat perbedaan yang sama jelas dengan non-akademik, yaitu fokus di non-akademik. Yang pertama, fokus pada pelaku, menekankan siapa yang melakukan, A, objek A, B, C, subjek A, B, C. Yang kedua, bentuknya aktif, lebih bersifat bercerita atau berdialog. Yang ketiga, gramatikanya fleksibel, sering menggunakan kalimat tidak lengkap atau minor. Secara sifat konten dan klasifikasi, teks akademik memiliki istilah teknis, yaitu terminologi khusus bidang ilmu. Yang kedua, taksonomik, mengklasifikasikan informasi secara sistematis. Yang ketiga, memiliki genre faktual, sepenuhnya berdasarkan data dan kenyataan. Nah, namun di non-akademik bahasanya lebih umum, menggunakan kata-kata yang dipahami orang awam, dan juga konkret, membahas hal-hal nyata sehari-hari secara langsung. Ketika ada genre variatif, bisa berupa fakta maupun fiksi. Selanjutnya yang ketiga ada fungsi teks akademik dalam dunia pendidikan dan penelitian. Dalam dunia pendidikan, sebagai pedoman dalam penyusunan kalimat dan paragraf. Yang kedua, membantu peserta didik dan akademisi memahami kaidah penulisan ilmiah yang sistematis, logis, dan sesuai standar keilmuan. Yang ketiga, proses pembelajaran tidak hanya berfokus pada penguasaan materi, tetapi juga pada kemampuan menyampaikan gagasan secara ilmiah dan bertanggung jawab. Nah, fungsi dalam bidang penelitian yaitu membantu peneliti menyajikan temuan-temuan baru yang diperoleh dari proses penelitian serta menerapkan prosedur ilmiah secara tepat. Yang kedua, menjadikan sarana untuk mendokumentasikan hasil penelitian sehingga dapat dikaji, diuji, dan dikembangkan lebih lanjut oleh penelitian lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardika Hidayat Tembah dengan NPM 2517 051068. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri teks akademik. Teks akademik memiliki ciri-ciri yang membedakannya dari teks populer atau teks-teks lainnya. Nah, beberapa ciri-ciri itu meliputi beberapa poin berikut ini. Yang pertama adalah bersifat ilmiah dan objektif. Nah, teks akademik memiliki informasi berbasis fakta, data, dan hasil pengujian yang dapat dipertanggungjawabkan secara serta didukung teori ilmiah. Lalu yang kedua adalah bahasa formal dan baku. Teks akademik menggunakan standar bahasa sesuai EYD dan menghindari ungkapan emosional,
guna menjaga netralitas informasi. Lalu yang selanjutnya, nomor 3, menggunakan banyak istilah teknis. Teks akademik menggunakan kosakata spesifik sesuai bidang ilmu dan konteks pembahasan untuk menjamin akurasi makna. Lalu yang selanjutnya, nomor 4, kepadatan informasi. Teks akademik mengutamakan kata leksikal, yaitu seperti nomina, verba, dan adjektiva. Lalu, dan juga mengutamakan proses nominalisasi, seperti kata kerja atau kata sifat yang diubah menjadi kata benda. Nah, ini digunakan untuk meringkas gagasan yang kompleks. Lalu yang kelima adalah struktur kalimat sederhana. Meskipun isinya padat, teks akademik teks, teks akademik mengutamakan struktur kalimat simpleks yang lugas dan langsung menuju pokok persoalan agar tidak ambigu. Nah, lalu yang keenam, bersifat monologis. Teks akademik fokus pada pemaparan ide secara mandiri dengan menggunakan kalimat indikatif deklaratif untuk menyatakan fakta. Nah, lalu yang ketujuh, tidak memiliki kalimat minor. Teks akademik menghindari kalimat dengan unsur yang tidak lengkap, yaitu seperti tanpa subjek atau predikat, demi efektivitas komunikasi formal. Nah, lalu yang terakhir, pemanfaatan kalimat pasif, yaitu menitikberatkan fokus pada objek atau fenomena yang dibahas alih-alih pada sosok penulis. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kurniawan dengan NPM 070. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu struktur teks akademik. Struktur teks akademik adalah sebuah susunan atau bagian-bagian yang disusun secara sistematis agar pembaca lebih mudah memahami isi dari tulisan tersebut. Di struktur teks akademik sendiri mempunyai 3 bagian utama, yaitu ada pendahuluan, isi, dan yang terakhir adalah penutup. Di pendahuluan terdapat 3 poin utama, yaitu latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan penulisan. Baik, di sini saya akan menjelaskan 3 poin utama dulu dari pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang itu menjelaskan mengapa sebuah topik itu harus dibahas atau kenapa penting untuk dibahas. Yang kedua ada poin masalah, perumusan masalah yang berisi sebuah pertanyaan atau masalah utama yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas. Dan yang ketiga ada tujuan penulisan. Tujuan penulisan itu lebih ke hasil yang diharapkan atau hasil yang ingin dicapai oleh seorang penulis dengan tulisan tersebut. Kemudian ada isi. Ada 3 poin utama juga. Yang pertama uraian teori, data dan fakta pendukung, dan analisis. Yang pertama ada uraian teori. Uraian teori itu lebih ke arah pengertian definisi, konsep, dan pengertian dari ahli itu sendiri tentang topik yang sedang dibahas, tentang yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas tersebut. Yang kedua ada data. Data dan fakta pendukung itu biasanya lebih ke arah berbagai informasi dan data pendukung yang nyata, yang valid gitu, untuk mendukung pembahasan dari topik yang sedang dibahas. Kemudian ada analisis. Analisis itu adalah pembahasan yang menghubungkan teori dengan data sehingga menjelaskan sebuah permasalahan dengan lebih logis gitu. Dan yang terakhir itu ada penutup. Di sini ada 2 poin, kesimpulan dan saran. Untuk saran sendiri itu lebih ke arah opsional atau tambahan. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan. Kesimpulan itu rangkuman dari rumusan masalah yang dibahas tadi. Jadi kesimpulan itu biasanya itu jawaban dari rumusan masalah atau pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Tapi dengan topik yang sesuai gitu, jadi nggak melenceng. Dan yang terakhir itu ada saran sesuai topik yang dibahas. Itu tuh lebih ke bukti nyata yang
mendukung pembahasan. Biasanya itu bentuknya itu berupa data, hasil penelitian, eh, sama studi kasus. Itu berfungsi untuk alasan kenapa pembahasan tersebut itu bukan sekedar teori, melainkan nyata gitu. Karena ada sebuah data yang valid. Baik, sekian penjelasan dari saya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penjelasan akan dilanjutkan oleh saya yaitu Rifa Zakia Taufani dengan NPM 056. Pembahasan yang keempat yaitu tentang jenis-jenis teks akademik. Berdasarkan kompleksitasnya, teks akademik dibagi menjadi ke dalam dua genre, yaitu genre makro dan juga genre mikro. Genre makro sendiri adalah jenis teks besar atau teks secara keseluruhan. Jenisnya sendiri ada banyak, namun di dalam penjelasan kali ini saya hanya akan berfokus kepada 3 jenis teks, yaitu artikel ilmiah, ulasan buku, dan juga proposal penelitian. Lalu di sini juga saya akan menambahkan penjelasan tentang genre mikro itu sendiri. Genre mikro adalah jenis teks kecil atau bagian-bagian kecil dalam genre makro. Jadi di dalam genre makro ada banyak teks-teks di dalam misal karya ilmiah di dalamnya akan banyak teks. Nah, di situ bagian-bagian kecilnya kita sebut dengan genre mikro. Di mana berdasarkan dari yang paling sering kita ketahui yaitu ada deskripsi, prosedur, eksplanasi, eksposisi, diskusi, dan narasi. Di sini untuk deskripsi sendiri adalah jenis ulasan yang menggambarkan suatu objek, tempat, suasana, atau peristiwa secara rinci dan jelas, sehingga pembaca dapat seolah-olah melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami langsung apa yang dideskripsikan. Lalu ada teks prosedur, yaitu adalah teks yang menjelaskan langkah-langkah berurutan untuk mencapai suatu tujuan dalam membuat, melakukan, atau mengoperasikan sesuatu. Ciri utama dari teks prosedur sendiri adalah kalimatnya imperatif atau perintah, kata kerja yang aktif, dan juga konjungsi urutan, seperti selanjutnya dan kemudian. Lalu dilanjutkan dengan teks eksplanasi, yaitu jenis teks yang menjelaskan proses mengapa dan bagaimana suatu fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, atau budaya dapat terjadi. Tujuannya sendiri adalah untuk memaparkan fakta secara runtut, yaitu sebab dan akibat, dan juga informatif. Lalu ada teks diskusi. Lalu dilanjutkan dengan teks eksposisi, yaitu jenis paragraf yang bertujuan untuk menjelaskan, memaparkan, atau memberikan informasi mengenai suatu topik secara akurat dan objektif, di mana ia menggunakan fakta data pendukung dan gaya bahasa yang lugas atau baku. Tujuannya sendiri adalah untuk menambah wawasan pembaca tanpa maksud memengaruhi. Lalu ada teks diskusi, di mana adalah teks yang menyajikan berbagai perspektif, pro maupun kontra mengenai suatu isu kontroversial untuk mendorong berpikir kritis. Lalu ada teks narasi, yaitu jenis paragraf yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian berdasarkan urutan waktu kronologis, baik itu fiksi maupun non-fiksi. Nah, di sini sebenarnya masih ada beberapa contoh dari teks dari genre mikro sendiri, yaitu ada rekonstruksi, lalu ada anekdot, eksemplar, dan juga ada laporan. Nah, kita lanjutkan saja dengan fokus pembahasan kita kali ini, yaitu adalah pada genre makro. Yang pertama adalah artikel ilmiah. Artikel ilmiah sendiri atau jurnal adalah wujud tulisan yang dirancang secara khusus untuk dipublikasikan dalam jurnal akademik. Teksnya biasanya merupakan ringkasan padat dari sebuah laporan penelitian atau kajian pustaka. Tujuannya sendiri adalah untuk berbagi pengetahuan dengan cara yang dapat diverifikasi dan dipahami oleh pembaca yang sesuai. Lalu ada struktur teksnya sendiri, yaitu yang pertama adalah abstrak, di mana ia terletak di awal artikel yang memuat ringkasan proses dan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan. Biasanya ditulis menggunakan bahasa Inggris, namun ada juga jurnal
yang mewajibkan untuk ditulis menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Lalu ada pendahuluan, di mana itu memuat latar belakang mengapa penelitian tersebut dilaksanakan, teori-teori serta kerangka konseptual yang digunakan untuk menjelaskan permasalahan yang hendak diteliti. Lalu ada metode penelitian, di mana berisi langkah-langkah atau pendekatan yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Pendekatan penelitian ini memiliki bentuk yang beragam disesuaikan dengan subjek penelitian yang akan diteliti. Lalu ada hasil dan pembahasan, yaitu memuat temuan-temuan dari proses penelitian yang telah dilaksanakan. Temuan-temuan ini dijelaskan menggunakan kaidah-kaidah penulisan ilmiah dan berisikan data-data hasil penelitian. Lalu ada kesimpulan dan daftar pustaka. Kesimpulan sendiri itu menjelaskan mengenai jawaban dari tujuan penelitian yang telah disusun sebelumnya. Apakah telah sesuai dengan hipotesis atau terdapat temuan-temuan baru? Kesimpulan juga berisi tentang statement apakah penelitian yang kita lakukan telah berisi dan layak untuk disebarluaskan. Lalu yang terakhir adalah daftar pustaka, yaitu berisi sumber-sumber tulisan yang digunakan dalam artikel ilmiah yang telah kita tulis. Sumber-sumber ini dapat berupa buku, artikel ilmiah, atau surat kabar dan hasil wawancara. Lalu untuk contoh yang kedua ada ulasan buku, di mana dapat diartikan sebagai deskripsi menyeluruh, analisis kritis, atau evaluasi tentang kualitas, makna, dan signifikansi sebuah buku. Tujuannya sendiri adalah untuk memberikan penilaian terhadap buku yang diulas dan dapat memberikan gambaran kepada pembaca untuk memenuhi tujuan dan fungsi sosialnya. Fungsi sosialnya sendiri yaitu sebagai sarana pendidikan, penyebaran informasi, pelestari budaya, serta alat hiburan yang menghubungkan antara penulis dan juga pembaca. Struktur teksnya itu adalah identitas, yaitu identitas sendiri adalah berisikan fakta-fakta dan kebutuhan pengulas, di mana terdapat judul, penulis, penerbit, tahun terbit, bahasa yang digunakan, dan warna sampul, dan lain-lain. Lalu ada orientasi, di mana di dalamnya menyampaikan informasi tentang buku yang diulas, memposisikan buku yang diulas, dan menyatakan pendapat pengulas tentang buku. Lalu ada tafsiran. Di sini penulis menceritakan ulang tentang hal yang dilakukan oleh penulis saat menulis buku dan ringkasan buku yang merupakan ulasan dari pengulas buku. Tidak jarang juga penulis membandingkan kualitas karya atau benda yang diulas dengan karya penulis lain untuk memperkuat tafsirannya. Lalu ada evaluasi berisi penilaian pengulas terhadap karya yang diulas. Bagian yang paling penting dalam mengulas buku. Aspek-aspek yang dinilai adalah kedalaman isi buku yang diulas, tata organisasi, gagasan yang tergambar pada penataan bab, gaya penulisan yang digunakan, keunggulan dan juga kelemahan buku yang diulas. Lalu ada rangkuman, di mana penulis merumuskan simpulan yang ditunjukkan kepada pembaca karya yang telah diulas. Ulasan sendiri dibuat berdasarkan hasil penulisan dan penafsiran yang telah dilakukan sebelumnya. Bagian ini, penulis juga bisa memaparkan rekomendasi pembaca tentang layak atau tidaknya sebuah karya atau benda yang dibaca untuk dibaca, dinikmati, atau dimiliki. Pada ulasan buku ini juga saya akan memberikan contoh dari jenis mikro yang sebelumnya telah saya bahas. Misal, pada struktur teks, identitas, di dalamnya terdapat genre mikro yaitu deskripsi, di mana dia memaparkan identitas, lalu pada orientasi terdapat eksposisi dan juga deskripsi, pada tafsiran ada deskripsi dan juga rekonstruksi, pada evaluasi terdapat deskripsi dan eksplanasi, dan pada rangkuman terdapat deskripsi dan juga eksposisi. Lalu dikutip dari Martin dan Rose pada tahun 2003 halaman ke-7-8, mana ulasan buku merupakan perwujudan dari proses sosial yang terjadi di lingkungan budaya akademis dan teks akademis disusun dengan struktur teks khusus melalui tahapan-tahapan tertentu untuk merealisasikan tujuan sosial akademik teks tersebut. Lalu untuk contoh yang terakhir yaitu ada proposal penelitian, di mana merupakan pedoman yang berisi langkah-langkah yang akan diikuti oleh peneliti untuk melakukan penelitiannya. Dalam
Dalam menyusun rangkaian penelitian, perlu diantisipasi tentang berbagai sumber yang dapat digunakan untuk mendukung dan yang menghambat terlaksananya penelitian. Proposal penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu proposal kuantitatif dan juga proposal kualitatif. Secara garis besar, komponen dan sistematika dalam kedua proposal tersebut itu nggak beda jauh. Itu tidak berbeda, yaitu terdiri atas pendahuluan, landasan teori, pengajuan hipotesis, metode penelitian, dan juga organisasi dan jadwal penelitian. Pada kesimpulannya, pemahaman dan penguasaan teks akademik oleh mahasiswa akan berdampak langsung terhadap peningkatan kompetensi dan performa akademiknya. Penguasaan teks akademik bukan sekadar keterampilan membaca teknis, melainkan fondasi utama bagi mahasiswa untuk menerapkan metode ilmiah dan menyelesaikan studi dengan standar akademis yang valid. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.